Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap akan tiba hari perayaan kaum Nasrani seperti Natal, umat Islam dipaksa untuk menunjukkan sikap toleransi kepada umat Kristiani dengan cara mau memberikan ucapan selamat Natal kepada mereka. Yang mengimbau bukan datang dari kalangan Nasrani, justru datang dari kalangan Muslim. Seperti yang bisa kita baca dari surat imbauan Kemenak Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Dalam surat tersebut tertulis jelas ajakan kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, Kepala MI, MTS, MA Sulawesi Selatan, dan Kepala KUA Kecamatan Sulawesi Selatan. Dalam surat ini mengimbau untuk memasang spanduk ucapan Selamat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Mengapa umat Islam saja yang diimbau untuk harus mau mengucapkan Selamat Natal? Apakah toleransi seorang Muslim diukur dari mau tidak memberikan ucapan Selamat Natal? Jika mau ia seorang Muslim yang toleran, dan jika menolak berarti intoleran. Sejatinya umat Islam sudah selesai jika bicara bab toleransi. Sejarah menjadi bukti jika penduduk di suatu negeri mayoritas beragama Islam, pemeluk agama lainnya akan bisa hidup aman dan damai. Indonesia adalah contoh besarnya. Negeri yang berpenduduk mayoritas beragama Islam ini telah menampilkan toleransi yang patut diacungi jempol. Kita umat Islam bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan mereka yang berbeda agama. Kita bisa mendirikan masjid, mereka pun bisa mendirikan tempat ibadahnya. Kita bebas beribadah, mereka pun juga leluasa beribadah. Tidak ada diskriminasi atas dasar perbedaan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa umat Islam di tanah air khususnya dan umat Islam di berbagai negeri pada umumnya adalah golongan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi? Jawabannya karena Al-Quran telah memerintahkannya. Kita bisa temukan sejumlah ayat Al-Quran yang bicara tentang sikap toleransi, bahkan dalam cakupan yang sangat luas. Tidak semata-mata tentang perbedaan agama, tapi juga dalam rangka membina hubungan yang harmonis dengan sesama umat manusia. Mari kita simak sejumlah ayat Al-Quran sebagai berikut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kaum
mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenarannya. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat-ayat Allah di atas berbicara tentang sikap saling tenggang rasa dan hormat menghormati, yang semuanya berkaitan dengan hubungan sosial. Tidak ada yang berkaitan dengan masalah ritual dan keyakinan. Selama yang kita hormati adalah pribadi seseorang sebagai sesama manusia, meski beda agama, maka tidak menjadi suatu persoalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan tentang sikap menghormati jenazah seorang Yahudi atas dasar kemanusiaan, bukan karena agamanya. Suatu hari Rasulullah SAW mendapati rombongan yang mengangkat jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi pun berdiri menghormati. Sahabat beliau segera memberitahu, "Itu jenazah orang Yahudi. Bukankah ia juga manusia?" Sahut Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan ritual peribadatan dan keyakinan, jawaban kita hanya satu: lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidaklah seorang dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar ajaranku kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali ia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Allah yarham Kiai Hashim Mus'adi, seperti yang dikutip dalam buku NU dan Diplomasi Global, mengatakan toleransi bukan berarti pemeluk Kristen ikut sholat Jumat di masjid atau umat Islam ikut ibadah di gereja. Toleransi tidak perlu sampai pakai atribut dan ikut rayakan Natal dan ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Masing-masing umat beragama silakan untuk beribadah sesuai keyakinan dan tempat ibadahnya masing-masing, karena toleransi bukan mencampur adukkan keyakinan. Kalau hal itu terjadi, maka sebenarnya terjadi penodaan agama, bukan toleransi agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kaum muslim dalam masalah Natal yang memperingati Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sudah jelas duduk persoalannya dalam ajaran Islam, yaitu haram hukumnya bagi kita untuk hadir dalam perayaan Natal sesuai dengan fatwa MUI tahun 1981. Karena hal ini sudah masuk ke ranah keyakinan, ranah keimanan yang tidak boleh dicampur adukkan dengan apapun. Mari kita rawat dan amalkan nilai-nilai toleransi yang diajarkan dalam Al-Quran, toleransi yang bersumber dari Al-Quran, segala yang pasti bersih dari penyimpanan dan kesesatan. Sementara toleransi yang dibuat oleh manusia, apalagi dengan berbagai motif dan tujuan yang tidak jelas, bisa menjerumuskan kita pada kerusakan akidah dan keyakinan karena meletakkan toleransi tidak sebagaimana mestinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bidinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-Nabiyul Karim Ar-Raufur Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, i'lamu annahu la anfa'a lil insani fi hadzal zaman min thalathi khisal: as-sadaqatu sirri wal ijhar wal istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa kasratu salatu ala nabiyil mukhtar. Fassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurubat wa afdalit ta'at wa min aqrabit turuqil musilati ila rabbil bariyat. Faqad amarakumullah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thalla bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala mukhbiran wa amiran alima: innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala imamil muwahhidin wa alamil muhtadin wa qaidil ghuril muhajjilin sayyidina wa maulana habibillah wa rasulih wa aminihi ala wahyihi wa tanzilih abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa ashabin nasirina li syari'atih wal muhtadina bihadiyih al muttabi'ina li sunnatih wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an khulafa'ir rasyidin ala immatil muhtadin saadatina dzawil qadril jali Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa nasabi Rasulillah ajma'in wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ahli baitit thayyibin at-tahirin. Allahumma ij'alna bitadhkirika muntafi'in wa likitabika wa sunnati rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma aslih wuladana wa umara'ana wa kullaman walaitahu syai'an min umurina wa umurul muslimin. Allahumma sur awradina wa amin rawadina wa ghazir amdarana wa arkhis as'arana wa shfi mardana wa afi mubtalana warham mautana wa aslih ahyana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru lahu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiru yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar.